kita kembali hadir tentunya dengan informasi-informasi update dan juga narasumber yang setiap hari berbeda. Nah, kebetulan untuk hari ini, hari Senin ya, hari Senin pagi kita sudah kedatangan narasumber dari Disco Perindak. Dan di depan saya juga sudah ada Bapak Toto Haryanto, bagian Kepala Bidang Perdagangan di Disco Perindak Bondowoso. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Mas Andri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pemirsa Prativi Radio di mana Anda berada. Oke, Pak Toto gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah kondisi saat ini sehat saja. Sehat ya, kayaknya Disco Perindak ini lagi sibuk sekarang Pak. Betul banget Mas Andri. Itu. Jadi di awal tahun ini kami betul-betul sangat sibuk sekali karena beberapa hari ke depan, kurang kira sekitar 30 hari ke depan lah kita akan masih bulan Ramadan. Dan tentunya juga menjelang hari raya Idul Fitri. Nah iya, ini biasanya yang dikejar-kejar Disco Perindak. Pak, harga pangan ini naik Pak, ini gitu ya Pak ya. Iya, Kira-kira persiapan apa saja Pak yang sudah dipersiapkan oleh Disco Perindak ini Pak? Nah, selama ini kami untuk menghadapi menjelang Ramadan dan hari raya Idul Fitri ini kami sudah melakukan beberapa langkah ya terkait dengan situasi sekarang. Kita sama-sama tahu dengan adanya nampak kenaikan BBM yang lalu itu sangat berdampak sekali, sehingga tingkat inflasi pun di Bondowoso sangat tinggi saat itu, sampai 6, sekian persen lah, bahkan di atas rata-rata inflasi nasional yang hanya 5,6 sekian persen seperti itu. Nah, kami pun juga sudah berupaya menanti terkait dengan ketersediaan bahan-bahan kebutuhan masyarakat, untuk beras, juga minyak dan lain sebagainya itu. Nah, kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan di waktu yang lalu itu, melakukan operasi pasar murah. Operasi pasar murah. Nah, itu kami melaksanakan penjualan paket murah berupa sembako, itu untuk 8.000 paket dengan nominal harga dari pemerintah semuanya tentunya 1,2 M. Tapi kami menjual murah kepada setiap masyarakat. Satu paketnya hanya 50.000. Yang mana isinya itu berupa beras 5 kilo. Beras 5 kilo. Terus minyak goreng itu 2 liter. Dan gula juga 2 kilo. Nah, setelah itu beberapa waktu sampai sekarang ini kami juga bekerja sama dengan Perum Bulog yang melakukan pasokan beras murah kepada beberapa pedagang yang ada di pasar di seluruh Bondowoso. Itu dengan HET itu untuk beras medium itu 9.450 per kilogramnya, seperti itu Mas Andri. Termasuk juga kita melaksanakan pemantauan harga dan juga stok barang. Kami lakukan setiap hari, namun kami melaporkannya itu setiap hari Senin dan Kamis. Itu pun sudah ngeling dengan pemerintah provinsi, dengan Siskap Perbapu. Sistem informasi ketersediaan ya. Itu sudah tahu Mas Andri ya. Ada linknya itu Pak, ada portalnya juga ya. Seperti itu yang sudah kami upayakan. Alhamdulillah sampai saat ini, kalaupun ada beberapa kenaikan itu masih dirasa wajar ya. Wajar masih ya. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh teman kami yang ada di BPS Bondowoso, tingkat inflasi Bondowoso sekarang 0,32%, berarti rendah sekali. Rendah sekali ya. Itu. Nah, ini yang diantisipasi adalah inflasinya ya Pak ya. Betul. Nah, ini pertanyaannya Pak Toto, apakah kenaikan harga bahan pokok ini hanya menjelang hari-hari besar saja Pak? Memang pada umumnya seperti itu Mas Andri. Tapi kenyataannya memang beberapa hari ini, sejak adanya kenaikan BBM yang saya sebutkan tadi, itu memang sangat berdampak. Hampir semua harga kebutuhan pokok masyarakat itu naik. Dan memang sudah lazim ya, dari beberapa waktu yang lalu memang BBM ini sangat berdampak sekali memang ya. Begitu dinaikkan, pasti otomatis harga yang lain pun pasti naik. Karena memang naik ya Pak ya? Pasti, karena BBM dalam artian gini, itu kan terkait dengan transportasinya ya. Otomatis kan ongkos transportasinya pasti naik. Nah, akhirnya dengan seperti itu harga pasti naik. Nah, tidak terkecuali kalau memang menjelang hari-hari besar keagamaan, itu pun juga sangat sangat signifikan pengaruhnya terkait dengan kenaikan harga, karena hampir kebutuhan masyarakat itu menjadi meningkat. Sedangkan ketersediaan stok tuh masih
Bukan terbatas, tapi masih seperti biasa seperti itu. Sehingga dengan stok yang masih biasa seperti itu, tapi kebutuhan masyarakat meningkat otomatis juga memicu. Itu pastilah. Ya, pembahasan kita masih seputar harga kebutuhan pokok nih Pak Toto. Nah, menjelang hari raya, kira-kira nih Pak, harga apa yang biasanya jadi langganan kenaikan nih Pak, atau inflasi? Kalau menurut pantauan kami dari beberapa tahun yang lalu ya, terkait dengan menjelang hari besar keagamaan, khususnya Ramadan dan Idul Fitri, yang memang ada kecenderungan naik itu biasanya satu memang harga beras hampir rata semua sekarang ada kenaikan. Terus yang kedua itu kebutuhan akan daging biasanya, baik itu daging sapi maupun juga daging ayam. Tapi kecenderungan kalau daging sapi itu sementara ini beberapa tahun hampir 2 tahun terakhir ini agak stabil lah, tidak terlalu signifikan kenaikannya. Termasuk juga telur ayam itu ada kenaikan seperti itu biasanya, termasuk juga gula, minyak goreng, dan itu yang memang ada kecenderungan naikkan. Kalau tahun lalu itu termasuk juga gas LPG ya, gas melon. LPG. Gas melon, ya. Melon itu ada kenaikan karena saat itu memang kuota yang kita terima itu sebetulnya cukup ya, tapi memang ada beberapa, kalau bisa saya sampaikan itu oknum masyarakat ya, yang notabene mereka bukan pengekir resmi ya, tapi memanfaatkan keadaan yang seperti itu. Akhirnya mereka berupaya, baik itu mereka secara rumah tangga saja berupaya untuk ya bukan timbun sih tidak ya, tapi yang mestinya mereka itu sebagai pemakai akhirnya juga menjadi penjual. Ya, berusaha tuh seperti itu. Bukan agen resmi. Bukan agen resmi, tapi itu sifatnya rumah tangga. Kadang di rumah tangga tuh hanya menjadikan 10 tabung gitu. Itu dengan sengaja seperti itu. Padahal dari agen resmi itu tidak harganya ya sama nih, mereka dapatnya 16.000, tapi bergeser sedikit itu sudah bisa menjadi selisih 6.000, 4.000, 6.000 seperti itu. Nah, padahal untuk tahun ini insya Allah mungkin tidak terjadi lagi seperti itu, karena di tahun ini Bondowoso ketambahan tabung distributor itu 4, yang dulunya hanya 6 distributor sekarang menjadi 10 distributor, yang notabene juga alokasi atau kuota tabungnya itu bertambah, sehingga sampai saat ini kalau kita tahu harga tabung gas ini sudah menjelang. Kalau tahun lalu 1 bulan sebelum Ramadan aja sudah naik antre, ramai sekali. Sampai sekarang ini bahkan sepertinya berlebih ya. Sampai mereka pun sekarang malah justru agen yang kebingungan, Pak. Gas tabung saya nggak begitu laku sekarang. Begitu laku gitu ya. Padahal sudah menjelang ini. Kalau tahun lalu mereka tuh capek karena ngurusi orang yang berjubel antri dan lain sebagainya. Belum mereka yang kadang tidak tertib ya. Setelah antri lagi, kasihan yang lain. Kadang keluarga yang lain yang datang gitu ya. Gitu. Jadi sekarang khusus untuk LPG insya Allah mungkin aman, tidak ada. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah, semoga masih aman ya, apalagi Bondowoso sekarang cuacanya ekstrim. Betul. Ya kemarin banjir Pak ya, di Pancoran, di Ijen ya. Itu kasihan sampai sekarang pun ya, mudah-mudahan ya kita pun juga berdoa bersama ya. Amin. Mudah-mudahan Bondowoso ini di situasi yang seperti sekarang masih tetap dilindungi. Amin ya Rabbal Alamin. Khususnya untuk Kecamatan Ijen yang notabene hampir setiap hari pasti banjir. Banjir Pak ya. Kasihan Pak ya. Bagaimanapun juga. Apalagi yang punya lahan. Betul. Aduh, yang punya sama kasihan Pak. Betul. Sampai kena banjir semua, kerendam yang di dadapan juga kemarin itu Pak. Iya. Mungkin ini jadi penyebab harga kayak cabai, tomat mungkin naik gara-gara kayak gini mungkin Pak. Kalau yang seperti itu mungkin pantauan kami sampai saat ini tidak berpengaruh karena itu sifatnya kan temporal ya, mereka kan sesaat seperti itu. Kalau memang kenaikan kemarin itu memang ya dipengaruhi cuaca, bukan karena banjirnya tapi cuaca gitu ya. Cuaca buruk yang seperti ini, intensitas hujan yang begitu tingginya yang disampaikan tadi itu sangat mempengaruhi tingkat produksi, karena apa? Hampir semua tanaman itu mengalami kebosokan. Busuk gitu ya Pak ya. Ini yang menyebabkan fluktuasi harga. Betul. Nah, ini yang sering terjadi ya. Nah, kalau di bulan ini masih dirasa aman nih Pak? Aman Mas Andri. Masih aman ya. Karena kalau kita lihat kalau bumbu-bumbu Pak?
Oh, bumbu-bumbu juga aman. Hampir bumbu-bumbu hampir tidak terlalu berpengaruh ya dengan situasi yang ada seperti itu. Karena tingkat kebutuhan akan bumbu tidak sama dengan kebutuhan barang-barang yang lain seperti itu. Karena sesuai dengan informasi tadi yang saya dapatkan dari teman di BPS, inflasi kita tuh 0,32%. Padahal untuk nasional saja itu inflasinya 5,28. Jauh ya Pak. Bahkan Jawa Timur itu 5,6 seperti itu. Alhamdulillah Bondowoso bisa 0,2 berkat upaya para pimpinan kita yang ada di Bondowoso ya. Beliau itu berupaya untuk bagaimana menekan inflasi yang ada di Bondowoso. Bagaimana masyarakat ini nggak bingung Pak Betul. cari bahan-bahan pokok apalagi menjelang hari raya Pak ya. Makanya sekarang kita tahu juga hampir tidak ada masyarakat yang tanya ini, tanya itu nggak ada lah itu ya. Kalau tahun kemarin kami juga sempat hampir bingung juga mau mana yang dijawab gitu ya. Yang bingung itu minyak Pak sebenarnya. Betul, Saya mikir betul. waduh gimana ya Diskoperindak ini ya. Saya mikir gitu Pak. Kami sudah sangat berupaya waktu itu dan sekarang pun juga seperti itu. Kami dengan bekerja sama dengan Toko Timur yang memang sangat support lah ya untuk program-program pemerintah khususnya di Kabupaten Bondowoso. Jadi Toko Timur sekarang ini berupaya mendatangkan minyak ke Bondowoso itu dalam seminggunya 2-3 kali dengan kapasitas pesanan atau pasokan itu per sekali dia mendatangkan sekitar 25 ton. Waduh, banyak sekali ya. Ya karena itu untuk curah karena memang betul-betul masyarakat kita kan bukan hanya di kebutuhan rumah tangga tapi kebutuhan untuk pelaku UMKM pun sangat tinggi seperti itu sehingga insya Allah mungkin untuk di tahun yang sekarang ini di momen Ramadan insya Allah mungkin UMKM kita bisa meningkat lah. Meningkat lagi Pak. Karena memang minyaknya sudah tersedia dan harganya cukup stabil. Stabil lah, itu yang diharapkan masyarakat tuh stabil. Kalaupun harganya mahal, paling enggak minyaknya ada. Ada, seperti gitu Pak, biasanya masyarakat. Mahal nggak apa-apa Pak, yang penting minyaknya ada, biar saya ini bisa jualan gitu. Tapi kami tidak seperti itu masyarakat kan, tapi kami tetap berupaya. Tidak hanya ada minyak walaupun mahal, tapi tetap minyak ada, tapi harga juga terjangkau oleh masyarakat. HET lah ya Pak ya? Iya, paling tidak HET tertinggi ya. Untuk mau tanya nih, bulan ini kira-kira harga yang naik apa Pak di sini yang sudah didapatkan oleh Pak Toto ini? Kalau dari minggu kemarin Mas Andri ada beberapa komoditi yang naik ya, yaitu daging ayam potong itu naiknya sekitar Rp2.000 atau 7% dari minggu yang lalu. Gitu. Telur ayam pun juga demikian, ada kenaikan sekitar 2%. Cabai rawit merah ini yang lumayan agak tinggi kenaikannya sampai 20% dari 55.000 sampai menjadi 66.000. Iya. Jadi terus juga ada kentang. Kentang ini juga tidak mulai naik dari 13.000 menjadi 14.000. Ada sekitar 20% ya kenaikannya. Wortel juga seperti itu, ada kenaikan Rp1.000 dari yang kemarin. Kubis ini lumayan agak naik nih harganya dari 5.000 menjadi 7.000 atau sekitar 40%. Nah, kubis ini kan diijen Pak. Itu makanya itu kan berpengaruh ya, tapi kan sifatnya itu temporal ya. Temporal lah tadi kan, karena memang adanya kejadian seperti itu. Sedangkan memang produksi untuk di Bondowoso untuk kubis dan kentang ini kan pusatnya ada di Ijen. Di Ijen memang Pak ya. Kalaupun pasokan dari luar daerah itu tidak terlalu membantu ya, karena memang justru dulunya kalau tidak terjadi seperti itu komoditas kita yang dikirim ke luar daerah malah kirim ke luar ya Pak ya. Dan juga ada tomat ya, itu yang semula 3.000 menjadi 4.000 ya, karena itu tadi dengan intensitas hujan yang cukup tinggi akhirnya bukan gagal produksi tapi produksinya tidak maksimal. Sehingga harga itu sangat mempengaruhi. Nah kemarin itu Pak kita dapat info katanya tomat itu murah sekali harganya Pak. Nah di saat sebelum ini memang ya seminggu yang lalu hampir 2 minggu yang lalu lah itu memang seperti itu. Bahkan banyak tomat itu tidak terpanen ya. Maka kenapa? Kalau mereka panen mungkin tidak imbang antara biaya operasionalnya dengan harganya. Tapi sekarang dengan situasi yang ada sekarang ini, hampir seminggu sekarang ini
sudah mulai beranjak naik tomat itu. Jadi yang saya bilang tadi 3.000 dari 3.000 ya. menjadi 4.000. 4.000 naik 1.000 ya. Masih normal segitu. Saya rasa masih normal, Masih masih normal, dijangkau ya. lah seperti itu. Ah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi naik lagi gitu ya. Gitu. Karena Oke. semakin ini produksi juga semakin Oke. berkurang masalahnya seperti itu. Sebenarnya nih ya, Disco Perindak kalau menurut Andre sih bingung juga. Betul. Kalau dari petani harganya murah Pak, ini gimana? Nggak balik uang gitu kan? Sebenarnya dari masyarakat seneng harganya murah. Betul. Nah, ini gimana ya kayak memang, gini nih Pak? Itu memang dilematis Mas Andri ya. Oke. Memang dilematis. Antara petani dengan konsumen itu berbeda. Beda memang. Petani itu ingin mahal. produksinya itu harganya bisa menjadi naik ya, paling tidak seimbang dengan biaya operasional mereka. Betul. Tapi di satu sisi yang lain konsumen atau masyarakat itu inginnya barang itu murah seperti itu. Kadang mereka kan masyarakat ini kan tahunya sudah jadi bentuk barang, tapi dia kan tidak melihat proses. Prosesnya seperti itu ya. luar biasa. Disitulah kami pun juga bukan melakukan intervensi, tapi kami berupaya agar kenaikan harga ini tetap terjadi. Memang inflasi tetap terjadi, karena tanpa inflasi pun perekonomian kita juga akan turun. Itu otomatis gitu ya. Karena begitu sudah ada deflasi seperti itu, perekonomian itu kan pasti turun. Pasti Ini kan juga berpengaruh juga nantinya kan gitu ya. Nah, tetap inflasi tetap ada seperti itu, tapi tetap dalam jangkauan masyarakat seperti itu. Dan Jadi, tetap dalam pantauan Disco Perindak. betul, itu pasti seperti itu. Jadi kalau ada harga bahan pokok yang naik nih, misal di Pasar Wonosari, jangan khawatir, Disco Perindak pasti mantau ya Pak. Insya Allah seperti itu. Pasti mantau. Nah kemudian yang Andre tanyakan juga ini Pak, ini katanya Disco Perindak juga masuk dalam ini Pak, pembagian pupuk ya? Ya, kami sebetulnya masuk dalam anggota KP3. KP3. Komisi Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida, seperti itu Mas Andri. Oke. Jadi kami pun sesuai dengan tusi kami di Disco Perindak sendiri, kami itu mengawasi dalam hal distribusinya. Distribusi Distribusi pupuk itu. Jadi distribusi pupuk itu dari produsen, dalam hal ini adalah PT PI, PT Pupuk Indonesia, itu kepada distributor. Nah, selanjutnya distributor itu dikirim kepada kios. Kios-kios. Nah, kios-kios itu baru menjual kepada lini terbawah adalah petani, seperti itu. Itu jalur distribusinya seperti itu, Mas Andri. Nah, mungkin Pak Toto bisa ngasih tahu nih para kios-kios yang masih belum bisa dapat pupuk subsidi itu ada syaratnya nggak Pak? Kalau untuk mereka bisa menjadi kios yang bisa mendapatkan menyalurkan subsidi itu, ya. Itu yang pasti begini, mereka itu di bawah distributor yang menentukan nanti apakah dia itu layak sebagai kios yang bisa menyalurkan pupuk bersubsidi, itu adalah distributor. Kami hanya mensupport dalam bentuk kita memberikan rekomendasi manakala itu sudah diizinkan oleh distributor. Tapi yang pasti untuk setiap kios itu harus syaratnya adalah dia punya standar gudang yang cukup. Minimal ada 10 kali 10. Karena kalau tidak ada gudang yang layak, yang cukup, itu kan juga pupuk kita mau disimpan di mana, dan itu kan menjadi rusak. Yang rugi kan juga bisa kios itu rugi, petani pun juga akan rugi, kan kios pupuk itu akan menjadi rusak seperti itu. Dan juga jaminan terkait dengan permodalan mereka. Memang untuk mengelola itu juga cukup besar ya, seperti itu. Dan kedua memang mereka tentunya juga sudah dikenal oleh petani setempat seperti itu. Sehingga dengan begitu nanti memudahkan pelayanan kepada petani, khususnya kepada masyarakat ya. Kita dalam istilahnya memenuhi kebutuhan itu jangan hanya karena momen seperti ini kita menjadi berlebih-lebihan. Jangan sampai terjadi panik buying di masyarakat, sehingga masyarakat berupaya di saat sekarang ini mereka berusaha membelikan kebutuhan pokoknya tuh dengan cara yang berlebihan dan untuk menimbun. Nah, ini karena tidak baik gitu ya. Dan kami pun melalui pemerintah Kabupaten Bondowoso itu sudah melakukan semacam penekanan untuk laju inflasi ini. Alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, laju inflasi Bondowoso hanya 0,32%, di bawah rata-rata nasional maupun provinsi. Dan harapannya juga di masa bulan Ramadan, di mana masyarakat itu melaksanakan ibadah di sana, itu pun juga tidak terlalu terganggu dengan isu-isu terkait dengan kenaikan harga. Insya Allah mungkin untuk Bondowoso aman.
untuk seluruh masyarakat Bondowoso. Seperti itu Mas Andri. Oke, Pak Toto Haryanto, luar biasa ya penjelasannya, perwakilan dari Disco Perindak ya. Terima kasih Pak Toto Sama-sama, sudah hadir di Pratiwi Oke. Radio. Mohon maaf dengan keterbatasan yang kita miliki ya, Pak sama-sama. Toto ya. Semoga apa yang kita obrolkan pagi ini bermanfaat bagi Amin, masyarakat ya amin, Pak ya, betul, dan semoga betul. tidak ada inflasi, fluktuasi nggak ada di Betul, Bondowoso. betul. Ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih untuk mendengar Pratiwi, dan untuk podcast selanjutnya tentunya dengan narasumber yang berbeda. Besok kita akan kedatangan narasumber dari Dinas Pendidikan Bondowoso. Akhir kata, saya Andriawan pamit. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.